Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang eh, 4 makanan yang harus dihindari saat batuk. Jangan sampai salah makan. Ini yang sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com, dan ini adalah saat yang sering ya kita hadapi atau kita alami pada saat kondisi ya dari saat kita salah makan ya, atau sering makan makanan yang tidak sehat ya, pun juga ditambah kondisi sekarang yang pancaroba ya, sering hujan, yang tambah membuat kondisi kita lebih tidak baik-baik saja, termasuk juga batuk gitu ya. Nah, itu juga batuk kita bisa lihat ya, apakah batuk itu benar-benar karena makanan, kondisi, ataupun ada gejala-gejala yang sudah juga disebutkan menjadi salah satu gejala terkait penularan COVID-19 yang sekarang juga ngegas lagi ya. Nah, ini yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com ya, langsung kita baca dan kita ulas. Tapi jangan bagi anda yang ingin bagi anda yang ingin mencoba produk herbal kami yaitu madu hutan ya, silakan, variannya banyak sekali dan bisa menjadi stok di rumah untuk menjaga stamina dan kondisi tubuh agar tetap sehat dan tidak gampang sakit. Link pembelian ada di kolom deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami Delgo di Tokopedia atau Shopee. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. 4 makanan yang harus dihindari saat batuk, jangan sampai salah makan. Jakarta, CNN Indonesia. Ada beberapa makanan yang harus dihindari saat batuk. Jika dikonsumsi, daftar makanan yang bisa bikin batuk semakin parah. Musim hujan dengan cuaca yang tidak bisa diprediksi membuat daya tahan tubuh menurun. Demam hingga batuk pun bisa dialami di tengah cuaca yang tidak kondusif ini. Saat terkena batuk, tenggorokan terasa tidak nyaman. Untuk itu Anda perlu memperhatikan apa yang masuk ke dalam mulut. Sejumlah makanan dianggap bisa membuat batuk semakin parah. Anda pun disarankan mengonsumsi makanan tinggi serat dan beristirahat dengan cukup. Makanan yang harus dihindari saat batuk. Tak cuma beristirahat saat batuk, Anda juga perlu memperhatikan asupan makanan. Jangan sampai makanan atau minuman yang dikonsumsi justru membuat batuk jadi semakin parah. Berikut beberapa makanan yang harus dihindari saat batuk. 1. Keripik. Nah, konsumsi keripik, makanan kering dan keras saat batuk bisa jadi sangat menyiksa. Tenggorokan akan terasa semakin gatal dan kering. Makanan kering yang dimaksud contohnya seperti keripik. Hindari makanan sejenisnya dan beralih ke makanan yang teksturnya lebih lunak dan mudah dicerna. 2. Gorengan. Bakwan goreng hangat memang lezat dan menggoda, tapi sebaiknya hindari makan gorengan yang mengandung minyak tinggi saat batuk, sebab kadar minyak yang tinggi tersebut dapat memperparah peradangan di tenggorokan. Batuk akan semakin parah. 3. Makanan pedas. Makanan pedas ternyata tidak benar-benar membantu Anda menghilangkan batuk dan flu. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Critical Review di Food Science and Nutrition pada 2016 menjelaskan bahwa capsaicin pada makanan pedas bisa merangsang produksi lebih banyak dahak. Dan yang terakhir, yang keempat, makanan cepat saji. Setangkup burger, kentang goreng, dan berbagai makanan cepat saji lainnya memang enak, tapi akan berbahaya jika dinikmati saat batuk. Kandungan nutrisi di makanan ini rendah karena telah melalui proses pengolahan yang tinggi. Terlalu banyak makan makanan cepat saji justru tidak baik untuk imunitas Anda. Itulah makanan yang harus dihindari saat batuk. Alihkan asupan Anda pada makanan sehat seperti sayur dan buah ya. Ya, itu sobat sekalian ya. Jadi memang saat ini memang kita dalam kondisi yang pancaroba ya, setelah panas ya, kemarau ya. Sekarang tibanya akhir tahun, yaitu puncak-puncaknya musim hujan, dan itu juga puncak-puncaknya kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan adalah puncak-puncaknya orang cepat atau mudah sekali ya daya tahan tubuhnya menurun ya, imunitasnya menurun, dan gampang sakit, terutama batuk ya. Jadi batuk ini hal yang hampir semua orang itu pernah merasakan ya. Ada yang batuk berdarah, ada yang batuk kering ya.
Ada juga yang kemarin terkait pemberitaan tentang naiknya COVID-19 gara-gara subvarian baru yaitu subvarian XBB. Itu juga sama ya, batuknya cirinya beda dengan batuk biasa, antara lain yang cenderung kepada COVID-19 itu batuknya sifatnya kering ya, bukan berdak. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semua ya, supaya memang dalam kondisi saat ini ya, mau tidak mau, apalagi kita sebagai seorang yang mobilitasnya tinggi ya, kesibukan di mana-mana, tentu saja apalagi kita harus bertemu misalnya dengan klien ya, itu hal yang menghambat kita dalam deal bisnis, ataupun dalam misalnya kita seorang pengajar, dosen, ataupun intinya bertemu dengan banyak orang lah. Nah, itu akan menjadi halangan bagi kita kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan, dan ketika batuk ya kita khawatirkan orang lain akan tertular gitu ya. Meskipun kita masih bisa memakai masker ataupun masih mengusahakan hal-hal yang bisa mengurangi batuk, tetapi itu tentu saja mengurangi ya mobilitas kita untuk beraktivitas setiap hari. Nah, makanan-makanan ini memang cenderung mempunyai efek yang tidak baik ya, yang harus kita hindari ya. Jadi makanan-makanan yang bertebaran ya, itu rata-rata makanan atau sekarang misalnya zaman medsos yang begitu masif ya, makanan yang enak itu kadang tidak memikirkan nutrisi dan juga kesehatan gitu ya. Dilihat saja ya, misalnya yang lebih banyak cenderung direkomendasikan ada yang sifatnya goreng-gorengan ya, yang tentu saja kalau kita terus-menerus ya, tenggorokan itu akan panas ya. Kemudian kita juga harus realistis bahwasanya makanan itu juga penting untuk menambah nutrisi. Nah, kadang-kadang makanan yang kita anggap baik, kemudian lezat ya, kemudian juga relatif murah, itu kita kadang melepaskan ya faktor yang namanya nutrisi, yang harusnya menjadi faktor ya, ataupun bahan yang seharusnya ketika kita mengkonsumsi makanan tidak hanya mengenyangkan tetapi juga bernutrisi. Nah, itu yang kadang lewat dari kita ya. Makanya untuk makanan-makanan yang ini yang memang sangat memicu ya kondisi tenggorokan kita menjadi lebih kering lagi ya, dan kemudian pada saat kita batuk kita mengkonsumsi ini, itu berpotensi akan membuat kondisi tenggorokan kita ataupun pada saat kita sakit batuk itu akan menjadi lebih buruk lagi. Jadi memang kita harus menghindari makanan-makanan yang sifatnya panas ya, misalnya goreng-gorengan ya, itu sudah disebutkan, misalnya makanan cepat saji ya, kemudian makanan pedas, gorengan, keripik ya. Karena memang makanan ini yang benar-benar bisa membuat gurih gitu ya, membuat kita itu seakan ngiler atau ngecas ya, kalau bisa melihatnya seperti itu. Makanya satu hal yang bisa kita rekomendasikan ya untuk kondisi sekarang yang kemungkinan juga hujan terus, itu akan terus menerus, adalah bagaimana menjaga imunitas tubuh kita agar tidak cepat sakit. Karena kalau kita juga imunitas kita turun ya, imunitas tubuh kita turun ya, otomatis kita tidak bisa leluasa lagi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Maka itu salah satu yang bisa meningkatkan imunitas tubuh ya, saya sarankan adalah produk kesehatan, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia ya, yang ini adalah produk premium ya. Ini adalah produk premium karena sudah memakai teknologi nano. Nah, teknologi nano itu yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan dalam tubuh oleh tubuh ya. Artinya produk kesehatan ini itu lebih cepat dalam bereaksi ya. Kemudian manfaatnya apa saja ya, selain untuk batuk, bahasan kita kali ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Apalagi saja, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian kolesterol, kekebalan tubuh ya, asam urat, untuk diabetes, stroke ya, luka ringan, tumor, mah, kanker, ginjal ya, banyak sekali ya. Kemudian juga sinusitis, paru-paru, demam dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga saya tidak lupa untuk varian Turkish Propolis yang lainnya adalah yang ini adalah Turkish Propolis Rukia Brain. Ini untuk otak ya, antara lain manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian untuk meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain ya, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, memudahkan mereka menghafal pelajaran sekaligus menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun.
Keunggulan dari Turkish Product Supplier ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA International Non-Entrepreneur Association. Kemudian penggunanya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat misalnya untuk diabetes, stroke ya, untuk terapi kesehatan jantung, paru-paru, ginjal, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Product Supplier. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga konsumsi produk kesehatan kami yang lain, yaitu madu hutan yang variannya banyak sekali dan manfaatnya luar biasa. Bisa dijadikan stok di rumah untuk menjaga kesehatan sehari-hari agar tetap sehat dan terjaga dari berbagai macam penyakit. Ya, semuanya link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia, atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.